Shalom, selamat malam jemaat Tuhan. Shalom, apa kabar malam hari ini? Luar biasa, saya percaya kita semua datang ke tempat ini karena kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Mari semua kita bangkit berdiri, kita ada di minggu terakhir di bulan Juni. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Nama di atas segala nama. Haleluya. Alam semesta akan tunduk kepadamu Tuhan. Sebab Allah Raja di atas segala raja. Katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu Tuhan. Serukan Hosana, Hosana, sebab Kau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Angkat tangan, katakan Hosana, Hosana.
Mazmur 96 ayat 8 sampai 10. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya Tuhan, benar Tuhan. Kaulah Yesus, nama di atas segala nama. Kau yang besar, Kau yang mulia. Seluruh alam, seluruh bumi dan surga sujud menyembah Engkau Yesus. Sebab kebesaran-Mu sungguh teramat dahsyat Tuhan. Bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami sudah ada di minggu terakhir di bulan Juni ini. Kami percaya seluruh berkat yang sudah Engkau berikan, itu semua yang terbaik yang sudah Engkau berikan. Kami percaya anugerah-Mu nyata dalam kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Hari ini kami mau datang memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau tetap Allah yang sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini kami siap untuk menyembah Engkau. Dan kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan, amin. Berapa banyak yang menikmati tuntunan Tuhan sampai hari ini. Lambaikan tangan sama-sama. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Kami bersuka cita oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Besar buat kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Nyanyikan sama-sama. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kami sungguh percaya pada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Nyanyikan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Serukan. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau yang setia di pihak kami Tuhan, di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Semua tepuk tangan sama-sama. Dia dahsyat, Dia luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kau penuntun kami, menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyanyikan. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Lagi. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu.
bersama-sama sekali lagi katakan, Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Oh. Nama yang berikan kemenangan, nama yang berikan kekuatan. Katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. sekali lagi dengan yakin katakan, namanya Tuhanku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, Kota benteng, kota benteng perlindunganku, sebab Dia Allah yang perkasa. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama Yesus, Nama di atas segala nama, ini iman kami kepadamu Tuhan. nama yang telah membebaskanku. Sebab segala kuasa tunduk, Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Sekali lagi nama di atas segala. Nama di atas segala nama, Nama yang membebaskan. membebaskan. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Lambaikan tanganmu, katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan, Kau jaminan hidup kami, Kau segalanya bagi kami. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. We worship you. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan bersama. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Engkau Yesus,
haus jiwaku menantikan. Kami percaya Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan. ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Oh Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kau segalanya di dalam hidup kami, Tuhan. Tiada yang lain. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Oh Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu
Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain aku andalkan selain Yesus Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Jemaat saja. Kami perlu Kau Tuhan. Kami butuh Kau Yesus. Sama-sama nyanyikan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain aku andalkan selain Kau. 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 Tiada lain aku andalkan selain Kau, Yesus. Oh Yesus, hanya Kau saja. Tiada yang lain, tiada yang lain. Mari bernyanyi bagi Tuhan sore hari ini. Mari bermazmur bagi Tuhan. Ya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sembahkan, kami puji nama-Mu. Tiada yang lain Tuhan selain Kau Tuhan.
Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, Yesus. Ya, ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan baik sampai selama-lamanya. Kau alasan kami bernyanyi sore hari ini Tuhan. Kau alasan kami bernyanyi. Kau alasan kami bersyukur Tuhan. Ya, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau ya, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Kau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang selamanya. Selamanya hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, oh Kau Allah, Allah di hidupku. Tiada yang lain,
sembah, ku sembah, ku sembah Engkau Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah, Kau tetap oh Kau tetap Allah, Kau tetap Tuhan, terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan tahu, kami juga tahu bahwa kami butuh firman Tuhan untuk menghadapi hari-hari yang Tuhan sedang percayakan buat kami. Itulah sebabnya malam ini kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman. Roh Kudus tolong kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan. Roh Kudus tanamkan keyakinan akan kebenaran, supaya pada akhirnya kami berani setuju dengan firman, terfokus untuk melatih diri tiap-tiap hari untuk taat pada firman Tuhan. Kami berdoa biarlah dari cara hidup kami yang benar, ada banyak orang semakin mengenal Kristus di dalam kami. Sementara kami dengar firman Tuhan memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu mari izinkan saya malam hari ini berbagi untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dari Yohanes pasal 14. Saya akan baca ayat 12 Bapak Ibu sampai dengan ayat yang ke-18. Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Jadi kalau Bapak Ibu sudah dapat, saya akan baca untuk kita. Yohanes 14 ayat 12. Alkitab bilang, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Coba, saudara kembali lagi kepada ayat 12. Kalau saudara perhatikan baik-baik ayat 12 sampai dengan ayat 14, Bapak Ibu Saudara dan juga saya akan menemukan bahwa ternyata begini. Ada dua hal yang sukar untuk kita kerjakan, dan itu harus kita akui. Hal yang pertama yang sangat sukar untuk dikerjakan oleh kita as a person,
orang-orang yang menerima napas hidup dari Tuhan ini. Ayat 12, ini yang Yesus bilang. Kamu akan mengerjakan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah begini, kita semua terkonsep kan, bahwa pekerjaan yang Yesus lakukan itu hebat. Masalahnya adalah hari itu Yesus bilang bahwa saudara dan saya ternyata bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan kita bisa bikin. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari Yesus lakukan kita bisa bikin. Nah ini kan susah dicerna oleh kita punya logika kan. 1, 2. Coba saudara lihat ayat 15. Ini sukar dikerjakan. Di ayat 15 Yesus bilang, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Susahnya di mana? Susahnya di sini Bapak Ibu. Kalau menuruti Tuhan punya perintah sepukul 2 pukul, mungkin kita bisa. Tapi menuruti Tuhan punya segala perintah, itu kan sukar untuk dikerjakan. Iya? Tapi mari kita lihat. Hal-hal sukar ini kan Yesus bilang harusnya terjadi dalam hidup saudara dan saya. Nah kita harus paham bahwa ternyata begini. Waktu Tuhan beritahu kita bisa mengerjakan apa yang di dalam logika berpikirnya kita, memberikan laporan bahwa kita tidak bisa lakukan. Ternyata Yesus sudah memberikan ada hal-hal yang saudara dan saya ternyata bisa mencapai hal-hal sukar ini, mampu melakukan hal-hal sukar ini kalau saudara dan saya melakukan step-step berikut. Nah step yang pertama di ayat 12 ini yang Yesus bilang. Kalau orang percaya yang dibutuhkan untuk dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, atau bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar dari yang Yesus lakukan, ternyata Yesus bilang ini, dibutuhkan 1, percaya. Sebab tanpa kepercayaan, saudara dan saya akan sukar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Berarti ini yang Yesus bilang. Hal utama yang saudara dan saya harus bangun dalam hidupnya kita adalah supaya kita bisa mengerjakan ayat 12, saudara dan saya harus melatih diri kita untuk pada akhirnya begini, percaya apa yang Tuhan katakan kepada kita. Amin. Coba, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan kata percaya. Bapak Ibu, kata percaya dalam bahasa Yunani di situ tuh di ayat 12, Alkitab menggunakan kata pisteo. Pisteo itu artinya adalah begini, intellectual faith. Iman secara intelektual, percaya di dalam intelektualitasnya kita. Rupa-rupanya Yesus mengajar bahwa untuk bisa menjadi percaya dibutuhkan intelektual di dalam kita. Untuk dapat hidup dalam iman dibutuhkan intelektualitas di dalam kita. Makanya waktu Tuhan menciptakan saudara dan saya, yang Dia taruh di dalam kita adalah intelektualitas. Kemampuan berpikir, kemampuan memahami, kemampuan mencerna segala sesuatu. Nah rupa-rupanya ketika intelektualitasnya kita terbiasa diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang kemudian kita bisa paham, maka secara natural iman itu akan tampil. Percaya kepada Tuhan itu akan muncul secara natural. Saudara tentunya ingat bahwa dalam tulisannya Paulus pernah berkata kepada jemaat di Roma, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Banyak orang gagal paham Pak Ibu. Dipikir bahwa cuma dengar firman aja udah cukup, maka iman akan tampil. Mari kita menyoroti. Alkitab bilang, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran di situ, Paulus menggunakan bahasa Yunani menggunakan kata akoe. Akoe itu bukan sekedar dengar pakai telinga.
Firman disampaikan, saudara dan saya dengar pakai telinga, lalu iman muncul. Tidak. Sebab kata akoe itu artinya adalah begini Bapak Ibu. To listen, dengar pakai telinga, dengan seksama, untuk kepentingan memahami apa yang kita dengar. Dengar firman tanpa pemahaman, iman gak mungkin tampil. Iman gak mungkin bertumbuh. Makanya setiap kali kita dengar firman, hal yang harus kita buat Bapak Ibu adalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan meminta Roh Tuhan menolong kita supaya pada akhirnya firman yang kita dengarkan dengan sungguh-sungguh kita bisa pahami. Nah, pada akhirnya kalau saudara dan saya memahami apa yang Tuhan ajar buat kita dari firman, maka secara natural iman itu akan muncul di dalam kita. Garis bawahi. Pemahaman tidak terjadi di dalam perasaan Bapak Ibu. Pemahaman terjadi di dalam kekuatan intelektualitas. Makanya mengapa waktu Yesus berkata, siapa percaya, Alkitab mengajarkan bahwa orang harus beriman kepada Tuhan di dalam kekuatan intelektualitas mereka. Banyak pengkhotbah suka berkata bahwa sudah percaya aja, enggak usah dipikir, salah. Saudara dan saya harus mikir untuk bisa percaya. Firman yang disampaikan kepada kita perlu mengolahnya di dalam kemampuan kita berpikir, di dalam intelektualitas yang Tuhan berikan kepada kita. Sewaktu firman yang kita dengar kita olah di dalam cara kita berpikir, pada akhirnya Roh akan menolong kita untuk memahami kebenaran. Sehingga pada akhirnya iman tampil dalam kita, mudah bagi kita untuk percaya kepada Tuhan. Ingat ini baik. Percaya tidak pernah didrive oleh perasaan Pak Ibu. Kalau percaya didrive oleh perasaan, maka hari ini saudara dan saya bisa percaya kepada Tuhan dan besok enggak. Kenapa? Karena perasaan manusia itu gampang berubah. Tetapi coba lihat, kalau sampai cara berpikir saudara dan saya, atau saya menyebutnya dengan istilah intelektualitas di dalam kita, pemahaman di dalam kita, telah menyetujui perkataan firman Allah, maka yang akan terjadi adalah kepercayaan kepada Tuhan di dalam intelektualitasnya kita nggak bisa digoncang oleh apapun. Makanya mengapa ini yang Yesus bilang, kamu tuh bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang saya lakukan, asal yang dibutuhkan adalah begini, di dalam kamu punya intelektualitas muncul sebuah iman. Amin. Makanya kita harus bilang sama Tuhan, bantu saya paham firman. Bantu saya untuk setuju dengan firman Allah. Supaya pada akhirnya apapun yang Tuhan ngomong ke saya bisa mempercayainya. Ada iman yang tampil di dalam saya, sehingga pada akhirnya saya bisa mempercayai apa aja kata Tuhan berkaitan dengan hidupnya saya. Amin. Apakah yang dimaksud dengan kata percaya, Bapak Ibu? Karena Yesus bilang, kamu perlu percaya. Supaya kamu bisa melakukan apa yang saya lakukan bahkan lebih besar. Kata percaya di situ, pengertian yang berikutnya adalah mengakui fakta tentang siapa Tuhan. Coba bayangkan, Allah menjadi manusia, tidak masuk akal, tapi Tuhan dapat melakukannya. Pendarahan 12 tahun, enggak sembuh-sembuh, biaya udah habis. Tapi ini yang Alkitab bilang, perempuan ini tinggal menjamah ujung dari jumbai jubahnya Yesus, lalu kemudian apa yang terjadi? Dia sembuh dari pendarahan 12 tahun. Nah ini yang Alkitab berupaya ajarkan kepada kita bahwa percaya sama dengan intelektualitasnya kita harus menyetujui kebenaran yang Tuhan ajar kepada kita. Tetapi pengertian yang kedua dari kata percaya adalah saudara dan saya harus berani tiap waktu, tiap saat mengakui fakta tentang siapa Tuhan yang bisa bikin apa aja dalam hidupnya kita. Amin, Bapak Ibu. Nah begini, kalau sampai saudara dan saya memiliki iman di dalam pemahaman kita akan kebenaran, lalu kalau saudara dan saya terbiasa mengakui fakta tentang siapa Tuhan dalam hidupnya kita, baru ini nih Yesus bilang,
Kamu bisa mengerjakan pekerjaan yang saya lakukan, bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar dari yang saya lakukan. Mari saya jelaskan. Kata pekerjaan di situ, Bapak Ibu, Yunani menggunakan kata ergon. Apakah ergon? Ergon adalah kerja keras yang dilakukan oleh seseorang untuk memproduksi sesuatu di dalam ketekunan. Ulang. Kerja keras yang dilakukan oleh seseorang untuk memproduksi sesuatu di dalam ketekunan. Nah begini, hidupnya Yesus identik dengan kebenaran. Pikirannya benar, kata-katanya benar, tindakannya benar. Apapun yang keluar dari Yesus berkaitan dengan kebenaran. Dengan kata lain ini yang Alkitab bilang, yang Yesus produksi keluar dari dalam hidupnya itu adalah kebenaran. Nah, waktu saudara dan saya mempercayai siapa Tuhan, mengakui fakta tentang siapa Tuhan dalam hidupnya kita, menyetujui firman Allah yang Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya, maka ternyata Alkitab bilang ini, saudara dan saya punya potensi yang sama dengan Yesus untuk memproduksi kebenaran keluar dari dalam hidupnya kita. Dimulai dari apa Bapak Ibu? Cara berpikir benar, kata-kata benar, dan kelakuan yang benar. Kalau ada orang berkata bahwa kita nggak bisa berubah, orang itu pasti gagal paham. Kalau ada orang yang berkata bahwa begini, saya nggak mungkin bisa hidup dalam kelakuan benar, itu pasti gagal paham. Bukankah Yesus sudah bilang dari awal bahwa yang kamu butuhkan adalah firman disampaikan. Kamu dengar dengan sungguh-sungguh, kamu memahaminya, kamu setuju. Lalu begini Alkitab bilang, dibutuhkan kerja keras untuk bisa memproduksi kebenaran keluar dari hidup kita, dan dibutuhkan juga ketekunan. Berarti Alkitab bilang bahwa kalau saudara dan saya percaya apa yang Tuhan ajar buat kita, lalu kita memilih untuk begini Bapak Ibu, kerja keras, lakukan dalam ketekunan, latihan tiap-tiap hari untuk berpikir benar. Latihan tiap-tiap hari, kerja keras, lakukan dalam ketekunan, berkata-kata benar, kerja keras, lakukan dalam ketekunan, mengerjakan tindakan benar, maka sebenarnya ini yang Alkitab bilang, kamu sedang mengerjakan pekerjaan yang Yesus kerjakan. Halo? Cuma ini yang harus kita bangun, percaya bahwa kita bisa melakukannya. Mengapa? Sebab Yesus bilang bahwa kebenaran itu Dia taruh di dalam kita supaya pada akhirnya saudara dan saya memiliki kemampuan untuk memproduksi kebenaran itu keluar dari dalam kehidupan kita. Melalui apa? Kata-kata dan tindakan. Bapak Ibu, ada banyak orang gagal paham ini ayat. Orang berkata yang tadi saya sudah bilang, itu tidak mungkin saya kerjakan. Percayalah, kalau saudara dan saya mau kerja keras, mau tekun, latih diri tiap-tiap hari, maka saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang menjadi representatif Kristus di dalam rumahnya kita, di dalam perusahaannya kita, di sekolahnya kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam komunitasnya kita, di tempat mana aja Tuhan utus kita. Saudara dan saya ternyata punya kemampuan untuk menjadi representatif Kristus yang nyata dalam kehidupan manusia tiap-tiap hari. Tapi rupa-rupanya Alkitab bilang bahwa untuk berpikir benar, untuk berkata-kata benar, untuk bertindak benar tiap-tiap hari, ternyata nggak terjadi begitu aja. Makanya kenapa kata ergon menitik beratkan bahwa dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan ketekunan. Saudara dan saya harus kasih tahu buat diri sendiri begini, kalau hari ini gagal berpikir benar, hari ini gagal berkata-kata benar, hari ini gagal bertindak benar, enggak apa-apa, besok saya akan coba lagi.
Kerjakan dalam ketekunan, sebab ini desain Tuhan bagi saudara dan saya. Dia ternyata desain supaya pada akhirnya saudara dan saya bukan hanya sekedar dikenal sebagai orang-orang percaya yang tiap hari ikut ibadah di hari Minggu, tapi saudara dan saya harusnya dikenal sebagai orang-orang percaya yang memiliki kemampuan memproduksi kebenaran keluar dari dalam hidupnya kita. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, begini. Kita kalau nggak terfokus kepada kebenaran yang Yesus ajar, dan kalau kita nggak mempercayai potensi ilahi yang Tuhan sudah taruh di dalam hidupnya kita, maka saudara dan saya punya gaya hidup tiap-tiap hari, membuka peluang sangat besar untuk menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itu bukan rancangan Tuhan bagi kita. Rancangan Tuhan bagi kita yang percaya kepada Dia punya firman, yang percaya bahwa Dia punya fakta adalah Dia mampu mengubah siapa aja dari orang berdosa menjadi orang benar, dari orang berdosa menjadi orang kudus, dari orang berdosa menjadi pelaksana firman Allah. Itu fakta tentang Tuhan. Dia bisa ubah siapa aja. Makanya kenapa Yesus bilang, kamu tahu enggak? Asal kamu percaya aja, asal kamu mau kerja keras, asal kamu mau tekun aja tiap-tiap hari, kamu adalah orang yang punya potensi besar untuk berpikir benar, berkata-kata benar, melakukan tindakan benar, supaya pada akhirnya orang akan menghormati Kristus di dalam kita. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau pemikiran ini kita tidak tanamkan solid pada cara kita berpikir, maka yang terjadi adalah begini. Istrinya kita di rumah akan jadi korban. Suaminya kita di rumah akan jadi korban yang tersakiti. Anaknya kita di rumah, orang tuanya kita di rumah. Siapa lagi? Menantunya kita mungkin, mertuanya kita mungkin, brother-in-law, sister-in-law-nya kita mungkin, you name it. Siapapun yang hidup bersama-sama dengan kita bisa menjadi orang-orang yang terluka akibat begini Pak Ibu. Saudara dan saya tidak mempercayai bahwa ternyata Tuhan telah menempatkan potensi kebenaran ada di dalam kita. Dan tugas kita adalah bekerja keras dalam ketekunan, produksi itu kebenaran keluar dari hidupnya kita. Dimulai dari, saya ulang, cara berpikir benar, kata-kata yang benar, kelakuan yang benar. Bapak Ibu, Tuhan tidak panggil kita untuk jago main kata-kata. Tuhan panggil saudara dan saya untuk jago bermain dalam kehidupan. Mempertontonkan kualitas kebenaran Kristus yang harusnya keluar nyata, bisa dilihat orang, bisa dinikmati orang dalam hidup tiap-tiap hari. Makanya Yesus bilang, asal kamu percaya aja, ulang. Bahwa firman Allah yang kamu paham dan kamu setujui bisa memunculkan rasa percaya, iman di dalam kamu bahwa Tuhan berkuasa ubah saya. Tuhan berkuasa untuk menggiring saya menjadi orang benar. Tuhan berkuasa untuk memberikan kepada saya kemampuan untuk memproduksi kebenaran keluar dari dalam saya punya kehidupan. Maka nanti lihat, saudara dan saya akan dikenal sebagai orang yang sangat berubah karena kita mempercayai apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Coba, apakah yang dimaksud dengan pekerjaan atau ergon? Pekerjaan atau ergon, pengertian yang kedua adalah begini. Ide atau gagasan yang Tuhan tempatkan di dalam cara kita berpikir, sehingga pada akhirnya saudara dan saya bisa memproduksi sesuatu atau menghasilkan sesuatu dengan menggunakan tangannya kita dalam segala bidang. Seni, industri, apalagi pendidikan dan apa aja. Berarti Alkitab bilang, kalau orang percaya kepada Tuhan, maka orang akan mampu untuk mengalami perubahan di dalam hidupnya mereka. Dan mereka bisa menjadi orang-orang yang memproduksi tindakan benar keluar dari hidup mereka. Tetapi rupanya Alkitab juga bilang begini, bahwa ternyata barang siapa percaya kepada Tuhan, maka begini, Tuhan itu akan memberikan kepada saudara dan saya ide, gagasan dalam pemikiran kita.
Supaya dengan tangan yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya untuk punya, dengan tangan ini kita dikasih oleh Tuhan kemampuan untuk memproduksi apa aja dalam hidupnya kita. Bicara aja, dalam dunia seni menghasilkan lukisan. Dalam dunia seni menghasilkan lagu yang bagus. Dalam dunia seni menghasilkan tarian yang bagus. Industri. Ada gagasan-gagasan cemerlang yang Tuhan akan tempatkan dalam hidup saudara dan saya di dalam pemikiran kita. Supaya pada akhirnya dengan tangan kita bisa menghasilkan ide kreatif untuk mengembangkan dunia industri misalnya. Nah ini Tuhan bilang. Bahwa kalau kamu percaya, kamu tidak akan pernah menjadi orang yang miskin ide, miskin gagasan. Untuk memproduksi apa aja, pakai kamu punya tangan. Berarti desain Tuhan adalah apapun yang kamu kerjakan. Tuhan sanggup kasih ide untuk saudara dan saya, supaya dengan ide itu tangan kita berkekuatan memproduksi sesuatu. Halo? Bukankah ini hebat? Tuhan bukan hanya memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa kita mampu memproduksi kebenaran keluar dari hidup kita. Tapi rupa-rupanya Tuhan memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa dalam hidupnya kita semua orang harus bekerja. Itulah sebabnya Tuhan kasih tangan. Di dalam tangan kita Tuhan akan kasih kemampuan untuk memproduksi apa aja. Karena Dia akan menempatkan ide, gagasan, cemerlang, hikmat, marifat, ketajaman, pengertian untuk memproduksi sesuatu dalam hidup. Halo? Ini menarik kan? Makanya Tuhan cuma bilang ini, yang kamu butuhkan adalah percaya. Yang kamu butuhkan adalah intelektualitas kamu menyetujui bahwa apapun yang Tuhan bicara itu pasti jadi. Apapun yang Tuhan rencanakan itu pasti jadi. Kalau Tuhan bilang saya bisa hidup benar, memproduksi kebenaran keluar dari hidup saya, bisa. Kalau Tuhan bilang bahwa selama saya tekun, selama saya kerja keras, akan ada ide-ide cemerlang yang Tuhan kasih buat kita. Sehingga saudara dan saya bukan hanya sekedar dikenal sebagai konsumen, tetapi produsen dengan tangannya kita. Lalu Yesus bilang, kamu bukan hanya sekedar melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sebab Yesus melakukan dua hal itu kan. Dengan tangannya dia menyembuhkan orang. Dengan tangannya dia melakukan mujizat hebat. Ternyata dengan tangan yang kita punya pun kita bisa memproduksi atau menghasilkan karya-karya hebat dalam hidupnya kita. Asal percaya. Halo? Lalu Tuhan bilang, kamu dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang apa? Lebih besar dari yang aku kerjakan. Garis bawahi Bapak Ibu, kata lebih besar di situ, itu menggunakan kata Yunani meison. Meison atau lebih besar, itu artinya adalah begini, lebih besar karena memiliki waktu lebih lama. Ulang. Lebih besar karena punya waktu lebih lama. Kalimat kuncinya ada di ayat 12, Yesus bilang ini. Setelah dia bilang, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, kalimat kunci berikutnya dia bilang, sebab aku pergi kepada Bapa. Yang dimaksud dengan lebih besar di situ adalah, Bapak Ibu, berdasarkan laporan dari para ahli, Yesus itu kan kira-kira menetap di bumi cuma 33,5 tahun kira-kira. Saudara dan saya hidupnya lebih lama dari Yesus. Ada yang berusia 61 tahun. Ada yang berusia 65 tahun. Ada yang berusia 35 tahun. Ada yang berusia 40 tahun. Ini yang Yesus bilang, kamu hidup lebih lama dari saya. Saya harus pergi kembali kepada Bapa. Tapi kamu hidup lebih lama dari saya. Berarti karena kita hidup lebih lama dari Yesus hidup di bumi, berarti saudara dan saya punya begini, potensi lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus kerjakan. Karena hidupnya kita sampai dengan hari ini, usianya lebih banyak dari waktu Yesus hidup as a human being di atas bumi. Amin.
Makanya ini yang kita harus kasih tahu buat diri sendiri. Ternyata saya bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari Yesus. Alasannya karena saya hidup lebih lama dari Yesus hidup di bumi. Sekarang ini yang saudara dan saya perlu pertanyakan untuk diri sendiri. Sampai pada titik usia ini Pak, Ibu. Usia berapapun saudara, sampai dengan hari ini. Apakah saudara dan saya telah terbiasa melatih cara berpikir benar, berkata-kata benar, lalu bertindak benar dalam kehidupan? So ternyata kita hidup lebih lama dari Yesus loh. Kita harusnya lebih lama hidup dan mempertontonkan produk kebenaran keluar dari hidupnya kita. Coba pertimbangkan ulang. Kita nih sekarang ini per hari ini nih usia udah berapa banyak? Kita pasti hidup rata-rata di antara kita di sini hidup lebih lama dari Yesus. Pertanyakan ini, dengan tangan yang Tuhan percayakan kepada saudara, sudahkah dengan tangan ini kita pada akhirnya menghasilkan produk-produk pada bidang apapun? Karena ternyata kita membuka diri kita untuk Tuhan ajar dengan begini, dengan hikmat, dengan ide-ide kreatif, dengan gagasan-gagasan hebat yang dia punya, sehingga pada akhirnya menolong kita untuk menghasilkan apa aja dengan tangannya kita. Nah ini harus saudara dan saya mempertimbangkannya. Nah lebih besar di situ meson, arti yang kedua adalah begini Bapak Ibu. Lebih berpengaruh. Karena kita hidup lebih lama. Berarti ini yang Yesus bilang, kamu tahu enggak? Kalau kamu terfokus kepada upaya memproduksi kebenaran keluar dari dalam kehidupan kamu, sebab potensi benar sudah ada di dalam kita. Kita mampu memproduksi kebenaran keluar dari hidup kita. Lalu Yesus bilang, kalau kamu kerja keras, tekun aja, kejar Tuhan, minta gagasan, ide cemerlang, hikmat dan seterusnya. Rupa-rupanya ini yang Yesus bilang, dengan tangan kamu yang menghasilkan sesuatu dalam hidup, kamu bisa menjadi orang yang melepaskan pengaruh untuk siapa aja. Halo? Berarti Yesus bilang, asal kamu percaya, kamu sebenarnya, saudara dan saya sebenarnya adalah orang yang didesain oleh Tuhan dari awal untuk melepaskan sebuah pengaruh, karena kita dipercaya oleh Tuhan jatah hidup lebih lama dari Yesus. Amin. Sekarang, setelah saudara dan saya memahami ini, kira-kira menurut saudara, kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus kerjakan? Bisa atau tidak? Jangan amin Pak Ibu. Amin itu permainan so-so kadang-kadang. Permainan aman. Bisa. Karena ada kebenaran dalam kita. Kita bisa memproduksi isi berpikir benar, kata-kata benar, dan kelakuan benar. Kita bisa kejar Tuhan, minta ide, minta gagasan. Tangan kita diurapi oleh Tuhan untuk memproduksi apa aja, di bidang apa aja. Saudara dan saya diurapi oleh Tuhan untuk hidup lebih lama demi kepentingan begini. Lepaskan pengaruh lebih kuat dalam hidup. Bisa kita melakukannya? Bisa. Makanya di ayat 13, ini kan yang Yesus bilang. Mintalah apa aja dalam saya punya nama. Saya akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. 13, lihat lagi ayat 14. Kalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Lihat, dia kasih tahu bahwa kita punya potensi untuk mengerjakan pekerjaan yang dia kerjakan bahkan lebih besar. Lalu di ayat 13 dan di ayat 14 dia bilang begini, kamu boleh minta apa aja. Nanti saya kasih. Pertanyaannya, minta apa saja yang mana? Minta apa aja yang berkaitan dengan ayat 12. Kalau kita punya isi berpikir belum dikuasai oleh kebenaran, kita bisa minta Tuhan tolong kita supaya pada akhirnya isi berpikirnya kita, intelektualitas yang ada di dalam kita sepenuhnya dikuasai oleh kebenaran. Kalau ternyata saudara dan saya telah berlatih berhari-hari bahwa ternyata ini harus berkata-kata benar, tapi kita gagal lagi dan gagal lagi dan gagal lagi, Yesus bilang ini, minta sama Bapa. Minta sama saya akan kasih kepada kamu apa aja yang kamu minta, supaya pada akhirnya saudara dan saya bisa ditemukan sebagai orang-orang yang bisa memproduksi kebenaran keluar dari kita. Kalau saudara dan saya ada pada posisi begini, maunya hidup benar, tapi kelakuannya selalu salah. Padahal Alkitab bilang kamu adalah produsen,
Kamu adalah orang yang punya kemampuan menghasilkan tindakan benar. Tapi kita tahu faktanya, kita memang mau hidup benar, tetapi kelakuannya enggak benar. Nah itu yang Yesus bilang, minta sama saya akan kasih supaya Bapa dipermuliakan. Kenapa pada akhirnya setelah Tuhan menjawab kita punya permintaan, Bapa akan dipermuliakan? Karena pada akhirnya semua orang akan melihat bahwa saudara dan saya berubah. Amin. Jadi coba pertimbangkan ulang Pak, Ibu. Tangan kita hari ini nganggur enggak? Kita miskin ide kreatif enggak? Ini pun Tuhan bilang minta. Kamu butuh gagasan-gagasan cemerlang, kreatif, ide-ide brilian untuk memproduksi sesuatu pakai kamu punya tangan. Apapun yang kamu kerjakan itu harus memberikan pengaruh supaya melepaskan pengaruh yang besar. Kamu butuh ide kreatif, makanya Tuhan bilang di ayat 13 dan ayat 14, minta. Minta. Tuhan kasih buat saya ide kreatif. Tuhan kasih buat saya gagasan-gagasan cemerlang. Supaya pada akhirnya dengan tangan saya, dalam kerja kerasnya saya, dalam ketekunannya saya bisa memproduksi hal-hal hebat yang nantinya akan melepaskan pengaruh. Halo? Baru yang kedua. Di ayat 15, menuruti perintah Tuhan. Itu kesukaran yang kedua. Setelah kita belajar ayat 12 sampai ayat 14, mungkinkah saudara dan saya mengerjakan pekerjaan yang Yesus kerjakan bahkan lebih besar dari yang Yesus kerjakan karena kita hidup lebih lama? Mungkin, kita udah tahu jawabannya. Mari kita lihat ayat 15. Kalau kamu mengasihi aku, kita terbiasa bilang I love you Lord kan? I love you God, I love you Lord. Kita sudah terbiasa dengan kalimat itu. Tapi standar mengasihi Tuhan adalah begini Bapak Ibu. Bukan sekedar rajin pelayanan kan? Bukan sekedar rajin kasih-kasih kan? Bukan sekedar rajin datang ke gereja kan? So, standar mengasihi Tuhan itu disoroti oleh Tuhan pada titik ini. Kamu menuruti saya punya segala perintah enggak? Nah ini yang susah. Makanya coba saudara lihat. Kata menuruti di situ Bapak Ibu, bahasa Yunani bilang tereo. Tereo itu artinya adalah begini Bapak Ibu, mencegah diri untuk lari dari firman. Orang yang menuruti firman Allah adalah orang yang mencegah diri mereka sendiri untuk lari dari firman. Sebab harus kita akui begini Pak Ibu, firman Tuhan yang kita dengar kadang-kadang enak didengar telinga, kadang-kadang gak enak didengar oleh telinga. Iya, kadang-kadang menyenangkan bagi kita, kadang-kadang tidak menyenangkan bagi kita. Nah rata-rata waktu orang mendengar firman-firman yang gak menyenangkan, yang gak enak bagi pertimbangan mereka, orang akan memutuskan untuk begini Bapak Ibu, melarikan diri aja dari itu firman. Secara ini yang Alkitab ajar, kalau kamu mengasihi saya, kamu akan menuruti segala perintah saya. Berarti Yesus bilang, kalau kamu berkata I love you God, I love you Lord, seharusnya kamu ditemukan sebagai orang yang begini Bapak Ibu, kita ditemukan sebagai orang yang begini. Mau firman apa aja. Firman yang menyenangkan. Firman yang tegur kita. Firman yang nasihati kita. Firman yang memberikan arahan kepada kita. Firman yang memberikan tuntunan kepada kita. Mau firman dalam bentuk apa aja. Saudara dan saya memutuskan untuk ini. Tuhan, saya tidak akan lari dari firman yang ini. Saya akan tunduk takluk kepada firman yang ini. Nah itu yang Alkitab bilang, kamu menuruti firman. Kalau kamu menuruti firman, kamu sah adalah orang yang mengasihi Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan menuruti? Menuruti itu artinya adalah begini Bapak Ibu, menjaga dan mengawasi diri sendiri supaya kita hidup taat di hadapan Tuhan. Jadi Yesus bilang ini, kamu yang harus jaga kamu punya diri, kamu yang harus awasi kamu punya diri, supaya pada akhirnya kamu ditemukan sebagai pribadi yang terfokus untuk taat kepada apa aja yang Tuhan kasih perintah kepada kita. Nah untuk mengerjakan ini, tadi saya sudah bilang, susah. Makanya coba lihat ayat 16. Di ayat 16 Yesus bilang Bapak Ibu, aku akan minta kepada Bapa. Ia akan memberikan kepadamu seorang
penolong. Yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ternyata untuk menuruti Tuhan punya segala perintah, itu susah. Yesus pun tahu. Makanya dia bilang begini, tenang, penolong akan datang. Kalau penolong itu datang, dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Apakah penolong? Penolong di situ pengertiannya kata Yunaninya menggunakan kata parakletos. Salah satu pengertian dari parakletos adalah begini. Roh Kudus yang ditakdirkan untuk menggantikan posisi Kristus sebagai manusia di bumi demi kepentingan menuntun orang percaya kepada pengetahuan yang lebih dalam mengenai kebenaran Kristus. Itu parakletos. Ulang, Roh Kudus yang ditakdirkan untuk datang ke bumi ganti Yesus sebagai human being. Karena Yesus naik kepada Bapa di sorga, Roh Kudus ada diberikan kepada kita. Rupa-rupanya untuk kepentingan begini, menuntun kita masuk kepada pengetahuan yang lebih dalam berkaitan dengan kebenaran. Berarti ini yang Yesus bilang, kamu harus dengar firman, lalu kamu harus menjadi orang-orang yang menuruti perkataan Tuhan, menuruti firman Allah. Nah, untuk menjadi taat, saudara sukar, saya sukar. Untuk menjadi taat kepada firman Allah, sukar. Makanya Yesus bilang, saya kasih penolong. Roh Kudus namanya. Roh itu waktu ada di dalam kamu, roh itu yang akan nuntun kamu masuk untuk memahami kebenaran lebih dalam lagi. Sewaktu orang memahami kebenaran, orang akan setuju dengan kebenaran. Kalau orang udah setuju dengan kebenaran, Bapak Ibu, ketaatan gak perlu dipaksa. Orang akan natural taat aja kepada Tuhan. Kenapa? Udah paham firman, setuju firman, pasti taat firman. Makanya Yesus bilang parakletos tuh harus ada. Supaya dia hadir, tuntun kamu masuk ke dalam kedalaman pengetahuan akan kebenaran. Amin. Lalu di ayat yang ke-17, Alkitab bilang ini, Yesus bilang ini, penolong itu namanya adalah Roh kebenaran. Mungkinkah kita hidup benar? Enggak mungkin dengan kekuatan pribadi. Mungkinkah kita berpikir benar? Enggak mungkin dengan kekuatan pribadi. Mungkinkah kita berkata-kata benar dan berkelakuan benar? Enggak mungkin dengan kekuatan pribadi. Mungkinkah kita taat kepada firman Allah one day at a time? Enggak mungkin dengan kekuatan pribadi. Makanya Yesus bilang gini, ada penolong namanya Roh kebenaran. Dia menyertai kamu selama-lamanya. Kepentingannya adalah begini, Roh akan menolong saudara dan saya untuk tambah lama semakin memahami kebenaran supaya pada akhirnya kita terlatih menjadi orang-orang yang gampang taat kepada firman Allah. Roh itu namanya adalah Roh kebenaran. Bapak Ibu, kata kebenaran di situ Yunani bilang aletheia. Aletheia itu artinya adalah begini, kebenaran itu sama dengan begini, mencintai kebenaran, berbicara kebenaran, berpikir kebenaran, melakukan tindakan kebenaran. Kenapa sampai Yesus bilang gini, kamu mengasihi saya, kamu harus menuruti segala perintah saya. Baru kemudian Yesus bilang ini, tenang saja, saya akan kasih penolong buat kamu. Saat ternyata waktu Roh itu menyertai hidupnya kita selama-lamanya, Roh itu disebut Roh kebenaran. Kalau dia tinggal di dalam kita, maka saudara dan saya akan ditolong untuk mencintai kebenaran, berpikir benar, berkata-kata benar, bertindak benar. Makanya apakah kita mampu mengasihi Tuhan dengan kekuatan pribadi? Tidak, kita butuh Roh Allah tolong kita. Karena namanya adalah Roh kebenaran. Roh yang mencintai kebenaran. Dunia tidak terima roh ini karena dunia tidak mengenal Kristus. Kita yang mengenal Kristus, kita yang percaya pada Kristus, kita menerima roh ini. Berarti semua kita berpotensi Pak Ibu untuk menjadi orang-orang yang cinta Tuhan mati. Yang cinta kebenaran sampai mati. Kita punya potensi atas pertolongan Roh Allah yang menyertai hidupnya kita
kita selama-lamanya, kita punya potensi untuk dikenal sebagai orang benar. Karena begini, isi berpikirnya benar, kata-katanya benar, kelakuannya benar. Kenapa kita dapat melakukannya? Roh yang melakukannya buat kita. Roh tolong kita. Amin. Coba-coba. Saudara buka dengan saya ayat terakhir, Yesaya 11 ayat 2. Yesaya 11 ayat 2. Alkitab bilang ini Pak, Ibu. Kita baca sama-sama, 2, 3. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesus bilang apa tadi? Kamu mengasihi saya, kamu turuti saya punya perintah. Segala. Saya kasih penolong. Namanya roh kebenaran. Dia mencintai kebenaran. Dia sertai kamu selama-lamanya. Dia ada di dalam kamu. Maka kamu harusnya berubah menjadi orang yang mencintai kebenaran. Roh itu ada pada kita. Dan Yesaya bilang, roh penolong ini yang namanya adalah roh kebenaran. Rupa-rupanya waktu dia bekerja pada kita, dia memberikan kepada saudara dan saya, garis bawahi, hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan akan siapa Tuhan, dan takut akan Tuhan. Makanya waktu orang sadar betul, Roh Kudus ada di dalam saya. Lalu kita bilang sama Roh Kudus tolong bantu saya. Supaya saya cinta kebenaran. Tolong bantu saya supaya saya cinta Tuhan. Tolong bantu saya supaya saya mengenal Tuhan. Tolong bantu saya supaya saya ditemukan menjadi orang yang takut kepada Tuhan. Tahukah saudara bahwa roh itu hadir untuk kepentingan apa yang saudara baru saja doakan? Nanti lihat. Dalam karya Tuhan sesuai dengan Tuhan punya urutan waktu. Kita yang dulunya hidup gak masuk akal ini Pak, Ibu. Yang bikin banyak sekali pelanggaran dalam hidup. Kita ini yang punya banyak sekali penyesalan. Karena ada banyak kesalahan yang kita buat di masa lampau. Dan orang bilang kayaknya kita gak mungkin berubah. Tahukah saudara bahwa saudara dan saya sangat dimungkinkan akan berubah, dikenal sebagai orang yang cinta Tuhan, diperkaya dengan roh hikmat, wahyu dan pengertian untuk mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga pada akhirnya saudara dan saya akan kedetek, akan ditemukan sebagai orang-orang yang harga mati Pak, Ibu, cinta Tuhan. Caranya kita cinta Tuhan adalah kita akan terlatih taat kepada segala perintah yang Tuhan mau untuk kita hidupi. Karena ada roh Allah yang memberikan pertolongan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Alkitab bilang sampai hari ini segala makhluk sedang menantikan dimunculkannya anak-anak terang. Siapakah anak terang? Saudara dan saya. Tahukah saudara Alkitab bilang bahwa seluruh makhluk lagi nunggu kita tampil. Tampil dalam kategori apa? Tampil sebagai orang yang mahir memproduksi kebenaran keluar dari hidupnya kita. Segala makhluk lagi menunggu ditampilkan, dimunculkannya anak-anak terang. Tampil untuk kepentingan apa? Tampil untuk begini, menghadirkan ide, gagasan, cemerlang untuk memproduksi sesuatu pakai tangan. Segala makhluk, jangan-jangan suaminya kita, istrinya kita, anaknya kita, orang tuanya kita sedang menunggu waktu kita ini dimunculkan sebagai orang benar yang ditolong oleh roh Allah untuk mencintai Tuhan dengan cara mengerjakan seluruh perintah Tuhan. Jangan-jangan seluruh makhluk yang dimaksud adalah orang-orang di dekat kita. Bapak Ibu, tampillah, bersinarlah, takutlah akan Tuhan, jauhi kejahatan, terbiasalah berpikir benar, berkata-kata benar, bertindak benar, kejar gagasan-gagasan cemerlang dari Tuhan, kejar Tuhan, cintailah Tuhan, latih diri dalam kerja keras dan ketekunan untuk mentaati firman Allah. Nanti saudara dan saya akan lihat apa yang orang bilang gak bisa,
ternyata kita bisa menghidupinya. Amin. Saya selesai, saya undang saudara mari bangkit berdiri, mari kita datang kepada Tuhan. Tampil Pak, Ibu, jadi jawaban doanya orang lain. Jangan-jangan suaminya kita udah berdoa 20 tahun terakhir untuk kita berubah. Jangan-jangan istrinya kita sudah berdoa 35 tahun terakhir untuk kita berubah. Jangan-jangan anak-anaknya kita berkali-kali meratap dalam hidupnya mereka karena punya papa atau mama yang belum berubah. Hari ini dengar baik, tampillah, bercahayalah, kejarlah perubahan. Ada potensi benar di dalam saudara dan saya. Mari tampil, produksi kebenaran keluar. Kita harus dikenal sebagai orang benar. Supaya semua orang yang berdoa bagi kita, mereka bersuka cita karena mereka melihat Tuhan berkuasa mengubah kita menjadi kualitas yang lebih baik. Mari datang kepada Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. sekali lagi kalau ku hidup. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Berapa banyak saudara mau angkat tangan dan berkata kepada Tuhan, Tuhan saya percaya bahwa saya mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus kerjakan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar dari itu. Tuhan saya percaya bahwa saya bisa memproduksi pikiran benar keluar dari saya, kata-kata benar keluar dari saya, kelakuan benar keluar dari saya. Tuhan saya percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk melepaskan ide-ide kreatif, gagasan-gagasan cemerlang.
Tuhan melepaskannya untuk saya. Sehingga dengan tangan saya kerja keras dan ketekunan, saya bisa memproduksi hal-hal dalam bidang apa aja pada hidupnya saya, pada bisnis saya, pada pekerjaan tangan saya. Kalau saudara orangnya saudara boleh angkat tangan. Hari ini saya berdoa, Tuhan, kiranya kami semua menjadi orang-orang yang menggenapi apa yang Tuhan firmankan berkaitan dengan hidup kami. Kiranya kami menjadi orang-orang yang mampu menjadi produsen, orang-orang yang mengeluarkan pikiran benar, kata-kata benar, bahkan tindakan benar dalam hidup kami tiap-tiap hari. Biarlah kami diurapi oleh Tuhan begitu rupa, sehingga pada akhirnya kami tampil menjadi orang-orang yang kaya dengan ide kreatif. Apapun yang kami kerjakan pakai tangan kami, Tuhan bikin berhasil. Tuhan menolong kami supaya kami berhasil memproduksi apa aja pakai tangan kami. Karena Tuhan mulai menempatkan ide bahkan gagasan kreatif ilahi di dalam kami. Tampilkan kami, bikin kami cemerlang. Di tengah rumah kami, di tempat kami bekerja, di tempat kami menuntut ilmu, bahkan di tempat kami membangun usaha, bahkan di dalam komunitas yang kami tinggal di dalamnya. Tampilkan kami, munculkan kami sebagai orang-orang yang cemerlang. Karena apa yang Tuhan perkatakan dalam hidup kami terjadi buat kami start from this day on. Hari ini kami berdoa juga, saudara boleh turun tangan. Berapa banyak saudara mau angkat tangan dan berkata, Tuhan, saya cinta Tuhan. Saya mau belajar untuk menuruti segala perintah Tuhan. Saya butuh roh Tuhan tolong saya supaya saya cinta kebenaran. Roh Tuhan tolong saya supaya saya diperkaya dengan pengenalan akan Allah dan takut akan Allah. Supaya seumur hidup saya akan dikenal sebagai orang yang betul-betul mengasihi Tuhan dan terbiasa menuruti Tuhan punya perintah dalam keseharian. Saudara orangnya saudara boleh angkat tangan, mari kita berdoa. Kami tahu roh Allah ada dalam kami. Kami tahu roh hikmat dan wahyu dan pengertian dan keperkasaan dan kebijaksanaan ada di dalam kami. Kami tahu roh yang membawa kami kepada pengenalan dan takut akan Allah ada di dalam kami. Jadi hari ini kami angkat tangan kami dan kami minta tolong Roh Kudus bantu kami. Supaya kami teruji sebagai orang yang cinta Tuhan. Supaya kami berhasil mengikuti Tuhan punya segala perintah dari satu hari ke hari berikutnya. Kami berdoa Roh Kudus tolong kami. Supaya kemanapun kami pergi, di mana aja kami berada, dengan siapa aja kami berinteraksi, orang mengenal kami sebagai orang yang cinta Tuhan. Karena mereka melihat buah-buah perbuatan kami adalah buah-buah kebenaran sebagai akibat dari ketaatan kepada firman Allah. Saya berdoa kiranya jemaat di tempat ini akan dikenal sebagai jemaat yang terlatih untuk menuruti Tuhan punya segala perintah, terbiasa memiliki gaya hidup taat kepada firman Allah, supaya pada akhirnya banyak orang dipermudah untuk masuk ke dalam kerajaan Allah karena melihat bagaimana kami semua terlatih hidup di dalam kebenaran. So help us God. Seluruh kebenaran firman Allah ini kami minta tolong Tuhan meteraikan dalam pemahaman kami, bahkan perenungan kami. Tolonglah kami untuk berhasil mengerjakan firman Allah dalam hidup kami tiap-tiap hari. Kami mau dikenal sebagai orang-orang yang tampil sebagai anak-anak Allah, tampil dalam kecemerlangan, berkualitas dalam gaya hidup benar. Kami mau supaya istri kami bersuka cita karena kami mengalami perubahan dalam Kristus. Kami berdoa kiranya suami kami bersuka cita karena kami mengalami perubahan dalam Kristus. Kami mau semua orang yang ada di dekat kami bersuka cita karena rupa-rupanya doa mereka dijawab oleh Tuhan start from this day on atas kehidupan kami. Karena Roh Allah menuntun kami kepada perubahan. Waktu kami taat kepada kebenaran, Tuhan memberkati kami. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus, saudara sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, silakan duduk. Puji Tuhan, saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan, amin. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan.
Nah, malam hari ini Bapak Ibu, sebagai rasa syukur kita buat semua yang sudah Tuhan kerjakan, kita diberkati, kita tidak kekurangan. Kita akan membawa persembahan, ada persembahan perpuluhan, persembahan syukur mingguan, dan persembahan lainnya. Mari kita berdoa sebelum kita bawa persembahan. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Tidak ada lain yang kami muliakan selain Engkau Tuhan. Kami bangga padamu sebab setiap saat Engkau selalu ada bagi kami. Bahkan setiap waktu Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Kebenaran demi kebenaran terus dibukakan bagi kami. Kami sangat mengerti karena Engkau sangat mengasihi kami. Oleh sebab itu kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Malam hari ini kebenaran yang sudah kami terima biar itu bukan cuma jadi pengetahuan, tetapi jadi rema di dalam kehidupan kami. Dapat tempat terbaik di hati kami Tuhan. Kami bersyukur biar malam ini siapapun kami buat keputusan bahwa kami harus hidup sebagai orang benar. Kami bersyukur sebab Roh Kudus yang Engkau tempatkan di dalam kami akan memampukan kami, menolong kami. Supaya kami bisa memproduksikan Tuhan kebenaran lahir dari hidup kami. Sehingga dalam keseharian kami Bapa, Roh Kudus akan mampukan kami untuk berpikir benar, berkata-kata benar, dan melakukan apa yang benar. Supaya bukan dari pelayanan kami orang lihat Yesus, tetapi dari keseharian kami, dari gaya hidup kami, orang lihat bahwa kami sesungguhnya adalah murid-murid-Mu Tuhan. Kami sesungguhnya adalah anak-anak-Mu. Oleh sebab itu kami sungguh bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Dan bagian dari ibadah kami juga akan bawa persembahan syukur kami, persembahan perpuluhan. Kami bersyukur sebab sampai hari ini kami tidak berkekurangan. Bahkan kami berkelimpahan dalam segala sesuatu. Kami hidup dalam damai sejahtera. Oleh sebab itu malam hari ini Bapa, kami mau bawa persembahan kami dengan rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau jemaat yang setia beribadah setiap minggu, maka sepanjang bulan Juli ini kita terus berbicara kebenaran firman Tuhan tentang roh kebenaran, Roh Kudus yang Tuhan Yesus berikan buat kita tinggal dalam setiap kita sesudah Tuhan Yesus menyelesaikan karya keselamatannya. Dia kembali ke surga dan dia bilang bahwa dia memberikan apa yang Bapa janjikan. Nah di minggu terakhir ini Ibu Ona melengkapi itu dan meneguhkan kita semua. Mari lihat Bapak Ibu sore hari ini jangan sampai engkau tidak mendapati apa-apa dari setiap firman yang sudah dilepaskan setiap minggu sepanjang bulan ini. Jangan sampai tidak mendapatkan berkat yang ditambahkan di dalam kita. Karena kita harus bertumbuh terus di dalam kebenaran. Ada banyak hal-hal besar yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Jangan terjebak. Memang Yesaya mengatakan bahwa kekelaman menutupi bangsa-bangsa, ada kegelapan. Tapi bangkitlah sebab terang Tuhan telah terbit atasmu dan kemuliaannya bersinar atasmu. Ada banyak hal baik yang Tuhan sediakan untuk kita kerjakan, untuk kita nikmati, untuk hidup kita tuh berdampak menjadi berkat bagi banyak orang lain. Dia berikan pribadinya tinggal di dalam kita. Jadi mari, tadi Ibu Ona sudah bagikan itu di sesi ketiga ini yang melengkapi seluruhnya. Mari mulai periksa cara berpikir kita. Jangan tinggal terus dalam keterbatasan, dalam kejahatan, kelemahan yang lama yang buat hidup kita tidak bisa berbuah, tidak jadi berkat. Lalu kita cuma mengeluh, menggerutu, terus bicara tentang masalah, bicara tentang problem, tentang semua kesusahan di dunia ini. Berhenti, sebab itu yang musuh mau supaya kita jadi lemah. Tapi mari lihat begitu banyak kebaikan Tuhan. Dia ciptakan kita dalam kasih-Nya. Dia menaruh dirinya di dalam manusia. Dia merindukan waktu kita bangun hubungan dengan Bapa. Maka kita akan mengenal Dia dan melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Dia. Bayangkan Tuhan Yesus datang untuk memperkenalkan Bapa. Karena kita semua berdosa. Kita terlalu jauh untuk menjangkau Bapa. Tapi Tuhan Yesus jadi manusia. Supaya kita bisa lihat nyata hati, kasih,
kuasa rencana Bapa buat manusia yang tidak layak itu. Tuhan Yesus selesaikan dengan sempurna, disalibkan, mati, bangkit, hidup dan naik ke surga, dan Dia berikan Roh Kudus-Nya. Mari Bapak Ibu mulailah menghidupi itu dengan bangun hubungan dengan Roh Kudus, bicara dengan Roh Kudus, minta dengan Roh Kudus. Tuhan, saya kalau ada dalam masalah-masalah yang berat, Tuhan berikan saya hikmat. Tuhan ajar saya bagaimana menghadapi ini. Tuhan tolong saya bagaimana menyelesaikan ini Tuhan. Lalu kita waktu baca firman, kita akan lihat firman itu hidup bagi kita, dibukakan. Itu tadi yang Ibu Ona bilang, kalau kita cinta Tuhan, cinta firman. Supaya pikiran kita memiliki pikiran kebenaran, perkataan-perkataan kita benar. Jangan gereja, kata-kata jahat, menyakiti orang lain, menyakiti orang-orang yang dekat kita, mengecewakan, membuat orang lain sedih. Mari kita menjadi tanda kuasa Allah bekerja. Doa-doa orang lain dijawab lewat hidup kita, bahwa Tuhan bekerja nyata, Dia bekerja lewat saya. Amin. Semua diberkati Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Aku Punya Tuhan Yang Besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Bilang sama-sama, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, Kau berikan Roh-Mu tinggal di dalam kami, supaya masing-masing kami mengenal-Mu secara pribadi. Kau spesial buat masing-masing kami Tuhan, karena Kau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Engkau Tuhan mengampuni kami, membenarkan, menguduskan kami, karena roh kebenaran yang ada di dalam kami. Bapak, malam hari ini Tuhan, di minggu terakhir bulan ke-6 ini Tuhan, kami terima kebenaran-Mu untuk supaya Engkau mengerjakan perkara-perkara yang besar lewat kehidupan kami. Tuhan, kami janji, kami mau ubah cara berpikir kami. Kami tidak mau dikontrol oleh musuh yang mengirim semua pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran yang mematikan semua potensi ilahi di dalam kami. Malam hari ini kami tahu di dalam Roh-Mu, Engkau menaruh kami pikiran Kristus. Supaya kami memikirkan perkara-perkara yang benar, yang manis, yang mulia, yang suci, yang sedap didengar. Sehingga perkataan-perkataan kami membangun satu dengan yang lain, mempermuliakan Tuhan.
supaya mulut kami menjadi berkat satu dengan yang lain, dan sikap, tindakan, keputusan-keputusan kami membuktikan bahwa kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami orang-orang yang sudah ditebus, kami milik Kristus, kami telah memiliki kehidupan kekal. Bapa, malam hari ini kami sepakat berdoa Tuhan, biarlah setiap hidup kami mengeluarkan potensi-potensi besar dalam keluarga, rumah tangga, di tempat bisnis, usaha, pekerjaan kami. Bapa, nanti kami masuk di bulan ke-7 nanti Tuhan, biarlah kami akan lihat kesempurnaan yang Tuhan kerjakan, Tuhan tambahkan Tuhan, dalam semua ide-ide, dalam semua kreativitas yang Tuhan sudah taruh dalam kami Tuhan. Kami akan lihat penambahan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus, supaya orang melihat karya yang mulia itu Tuhan di dalam kami, bahwa kami adalah orang-orang yang excellent, yang Tuhan percayakan untuk membawa namamu yang mulia di dunia yang sedang tersesat ini, dunia yang jahat ini. Terima kasih keluarga, rumah tangga dalam perlindungan Tuhan. Hidup nikah, Tuhan ikat dengan kuasa darah anak domba Allah. Ada banyak hal yang dihadapi yang menjadi tantangan, beban-beban. Tapi Tuhan Yesus, Engkau punya jawaban, Engkau punya jalan, dan Engkau punya kebenaran kehidupan sehingga rumah-rumah tangga berkemenangan. Terima kasih Tuhan, buka jalan Tuhan, buat jalan yang baru bagi kami, sehingga kami lihat Tuhan padang gurun berubah menjadi taman bunga, menjadi kebun buah-buahan. Engkau akan buat air memancar di padang gurun. Engkau akan buat Tuhan semua yang kering menjadi hijau, menjadi berbunga-bunga, sebab Engkau Tuhan melakukan hal-hal yang kami perlukan, yang kami minta. Kami minta Tuhan di bulan Juli yang akan kami masuki nanti Tuhan, kami siap untuk menjadi wadah pekerjaan-pekerjaan besar, pekerjaan-pekerjaan indah, supaya makin banyak orang yang datang kepada Tuhan, karena mereka tahu di dunia tidak ada yang memberikan harapan dan kepastian, hanya di dalam Engkau Tuhan yang memberikan kami pengharapan dan kepastian yang tidak pernah mengecewakan kami. Meteraikan berkat-berkat untuk kami semua pulang dan menjadi berkat. Mari umat Tuhan angkat wajahmu, buka hati, tadakan tangan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan sendiri mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Mulai malam hari ini sampai selama-lamanya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat pujian. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembahkan Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu pertama bulan Juli.